Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman semua, insya Allah kita akan mempelajari ilmu nahu dengan wasilah, dengan perantara menggunakan kitab Ajurmiyah karangan Al-Imam Sonhaji. Yang dimana kitab Jurmiyah ini salah satu kitab yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, baik di kalangan para habaib, para ulama, para santri, bahkan setiap pesantren ketika santri ingin mempelajari tentang ilmu nahu pasti belajar kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah ini karangan Al-Imam Sonhaji. Al-Imam Sonhaji di daerahnya beliau diberikan julukan Ad-Jurum. Dan nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Ad-Jurum As-Sonhaji. Beliau juga salah satu ulama yang sangat pakar, yang sangat ahli dalam ilmu nahu. Beliau juga ahli dalam ilmu arud. Terus beliau juga ahli dalam ilmu hisab. Insya Allah nanti kita bakal belajar kitab Jurmiyah, teman-teman, insya Allah. Setelah itu yang kita harus ketahui teman-teman, sebelum kita mempelajari ilmu nahu, kita harus tahu juga siapa sih orang yang pertama kali menemukan ilmu nahu dan apa itu ilmu nahu. Yang kita bahas sekarang adalah apa sih ilmu nahu itu? Ilmu nahu adalah al-ilmu, sebuah ilmu bil qawaidi, yang menerangkan, yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah allati yu'rifu biha ahwala awakhiril kalimati, yang dimana kaedah tersebut menerangkan, menjelaskan agar kita bisa mengetahui keadaan akhir daripada kalimat. Diulang lagi, ilmu nahu adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah, yang dimana kaedah tersebut agar kita bisa mengetahui ahwal al-awakhiri al-kalimati, keadaan akhir daripada kalimat. Jadi teman-teman, ilmu nahu itu bakal ngejelasin tentang akhir kalimatnya. Seperti contohnya lafaz zaid. Nah, lafaz zaid ini bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan, bisa juga dibaca zaidin. Nah, nanti yang bakal ngasih tahu lafaz zaid ini entah dibaca zaidun, dibaca rofa atau dhamma, atau dibaca zaidan nasob, atau dibaca khofad zaidin. Nanti yang bakal ngasih tahu adalah ilmu nahu. Diulang lagi, ilmu nahu nanti yang bakal ngasih tahu entah lafaz zaid ini dibaca zaidun rofa, entah dibaca zaidan nasob, entah dibaca zaidin khofad. Yang bakal ngasih tahu nanti adalah ilmu nahu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu nahu, apa itu pengertian ilmu nahu, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah orang yang pertama kali menemukan ilmu nahu. Jadi teman-teman, di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, itu Al-Quran masih belum dibukukan, masih belum dimushafkan, cuma baru rencana. Jadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Umar bin Khattab, itu Al-Quran masih tertulis di pohon kurma, ada yang tertulis di kertas-kertas, ada yang tertulis di tembok, ada yang tertulis di batu. Jadi Al-Quran itu masih belum dibukukan. Nah, ketika di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, baru Al-Quran tersebut dibukukan, dimushafkan. Jadi 30 juz. Nah, setelah dimushafkan, setelah Al-Quran itu dibukukan, Al-Quran ini belum ada titiknya dan belum ada harokatnya juga.
syakel, belum ada harokatnya. Nah, ketika di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, di zamannya Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baru Al-Quran ini diberikan harokat. Jadi orang yang pertama kali memberikan harokat kepada Al-Quran adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa kaul para nahwiyin, bahkan para ulama berpendapat orang yang pertama kali mengharokati Al-Quran, memberikan sakel kepada Al-Quran, yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Aswad Ad-Du'ali, dengan sebab perintah gurunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekaligus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang menemukan ilmu nahwu. Orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu. Jadi orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu adalah Ad-Du'ali. Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali adalah seseorang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu. Dan sekaligus orang yang pertama kali memberikan harokat kepada Al-Quran. Dengan sebab perintah daripada gurunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang yang pertama kali memberikan titik kepada Al-Quran, orang yang pertama kali memberikan titik pada Al-Quran yaitu adalah Al-Imam Nasr bin Asim Al-Lais. Ya, bin Asim Al-Lais. Beliau orang yang pertama kali menitikkan Al-Quran. Nah, dilanjut beberapa kisah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau punya murid namanya Al-Imam Khalil bin Ahmad. Al-Imam Khalil bin Ahmad adalah salah satu murid daripada Abul Aswad Ad-Du'ali, yang dimana Khalil bin Ahmad ya adalah seseorang, adalah ulama yang pertama kali menemukan ilmu arud. Orang yang pertama kali menemukan ilmu arud adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad. Al-Imam Khalil bin Ahmad juga adalah salah satu ulama yang sangat ahli, yang sangat pakar di bidang ilmu nahwu. Dan beliau punya dua murid kesayangan. Murid yang pertama adalah Al-Imam Sibaweh dari Basrah. Yang kedua Al-Imam Kisai dari Kufah. Dua murid kesayangan ini, Al-Imam Sibaweh dan Al-Imam Kisai, adalah ulama besar yang sangat ahli di dalam bidang ilmu nahwu. Sampai-sampai kata para ulama, setiap ada pendapat ulama, yang pendapat ulama itu diambil daripada ulama Basrah, maka pendapatnya mengikuti Al-Imam Sibaweh. Tapi ketika ada pendapat ulama tentang nahwu dari kalangan Kufah, maka pendapat itu diambil daripada Al-Imam Kisai. Nah, teman-teman, ada satu kaulnya Al-Imam Kisai. Ada satu nasihat dari Al-Imam Kisai. Apa kata beliau? Kata beliau, man tabahhara ilman wahidan, tabahhara ila sa'il ulum. Man tabahhara ilman wahidan, ihtada bihi ila sa'il ulum. Apa kata beliau? Barang siapa yang menguasai satu ilmu, dalam arti menguasai ilmu nahwu, maka dia akan bisa memahami semua ilmu. Barang siapa yang menguasai satu ilmu dalam arti ilmu nahwu, kata beliau, ihtada bihi ila sa'il ulum, maka Allah berikan petunjuk untuk bisa memahami ilmu yang lain. Kalau kita udah paham ilmu nahwu, teman-teman, insya Allah ketika kita mau belajar ilmu tasawuf, mau belajar ilmu tafsir, baik itu belajar hadis, terus belajar tauhid, fikih, ketika kita udah paham nahwu, insya Allah Allah kasih kemudahan untuk memahami ilmu yang lain. Kenapa? Sebab ada kaulnya ulama juga, kata beliau, as-sarfu ummul ulum. Sorof itu adalah ibunya ilmu. Sedangkan wanahwu abuha. Sedangkan nahwu adalah bapaknya. Coba kita lihat ya, manusia atau seseorang. Seseorang ataupun manusia tidak akan lahir, tidak akan ada di dunia kecuali dengan sebab, dengan wasilah adanya ibu dan bapak. Sama halnya kita mau paham ilmu tasawuf, tauhid, tafsir, hadis, terus fikih. Kalau kita masih kurang pemahaman dalam ilmu nahwu, mungkin kita masih kurang juga pemahamannya. Makanya teman-teman terus semangat untuk mempelajari ilmu nahwu. Teman-teman, insya Allah
di pertemuan selanjutnya kita akan belajar nahu dengan menggunakan kitab Jurmiyah. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada ucapan yang gak enak didengar ataupun ada ucapan yang masih belum jelas, insyaallah sedikit demi sedikit diubah. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadihil khutbah, iktafaitu hadat ta'lim, asa an yanfa'ana bidal liqa, wa in tajid aiban fasudal khalala, fajalla man la fi aibun wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.